Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adapun materi selanjutnya yaitu keutamaan Ramadan. Hadis ke-7, Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah, betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa. Maka makanan yang disantap sebelumnya yang disebut sahur itu pun berpahala bagi umat ini. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allama Aini rahmatullah alaih, penulis syarah Sahih Bukhari, telah meriwayatkan fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur adalah sunnah. Namun banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur kemudian tidur. Mereka kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Secara bahasa, seperti dalam kamus, sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam, dari kitab Mirqat. Menurut Syekh Az-Zamakhsyari rahmatullah alaih, penyusun kitab Al-Kashaf, malam terbagi menjadi 6 bagian, dan 1/6 yang terakhir adalah waktu sahur. Dengan demikian, jika sejak matahari terbenam sampai fajar terdiri dari 12 jam, maka 2 jam terakhir adalah waktu sahur. Hendaknya diingat, makan sahur di akhir waktu adalah lebih utama, dengan syarat jangan terlalu akhir sehingga menyebabkan keraguan-raguan dalam berpuasa. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Baginda Nabi SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani adalah kita makan sahur, sedangkan mereka tidak. Beliau juga bersabda, selalu bersahurlah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Riwayat lain menyebutkan terdapat keberkahan dalam 3 hal, dalam berjamaah, dalam sarit roti yang dicampur dengan kuah daging, dan dalam makan sahur. Dalam hadis ini, kata jamaah maksudnya adalah umum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jamaah tersebut meliputi sholat berjamaah dan semua amal soleh yang dikerjakan secara berjamaah, karena pertolongan Allah akan datang kepada orang yang berjamaah. Sedangkan sarit adalah roti yang dimasukkan ke dalam kuah daging yang merupakan makanan yang sangat lezat. Hal ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah sahur. Apabila baginda Rasulullah SAW mengundang para sahabatnya untuk makan sahur bersama, beliau bersabda, marilah makan makanan yang berkah ini bersamaku. Sebuah hadis mengatakan, makan sahurlah agar kamu kuat dalam berpuasa. Tidurlah siang hari untuk membantumu bangun dan beribadah akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berkunjung kepada baginda Rasulullah. Waktu itu beliau sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Dalam beberapa riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW sering menganjurkan agar kita selalu bersahur, sehingga beliau bersabda, apabila tidak ada makanan, bersahurlah, meskipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Oleh karena itu,
Orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. Meskipun begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara, sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan ibadah dan jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang melarang makan berlebihan, banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Dalam syarah Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur, di antaranya sebagai berikut. 1. Dengan makan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan makan sahur kita membedakan diri kita dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Yang ketiga, makan sahur menambah kekuatan beribadah. Yang keempat, makan sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. Yang kelima, makan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa timbul karena terlalu lapar. Dan yang keenam, waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir, miskin yang datang meminta bantuan. Yang ketujuh, waktu sahur adalah saat doa-doa kita dikabulkan. Yang delapan, dengan keberkahan makan sahur, kita mendapat taufik untuk berdoa dan untuk berzikir. Syahih Ibnu Daqiq Al-Id rahmatullah alaih mengatakan bahwa sebagian ahli tasawuf membahas masalah makan sahur ini, apakah bertentangan dengan tujuan puasa atau tidak, karena tujuan puasa adalah memecahkan nafsu perut dan nafsu syahwat. Berarti sahur bertentangan dengan tujuan puasa, tetapi yang benar adalah jika kita makan sahur secukupnya saja, maka tujuan puasa itu akan tercapai. Selain itu, keadaan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda, begitu pula pekerjaan dan kesibukannya. Mengenai hal ini, saya berpendapat pada dasarnya dalam makan sahur ataupun berbuka puasa, kita mesti mengurangi makan. Namun, hal itu bergantung pada kondisi dan keperluan setiap orang. Sebagai contoh, bagi pelajar yang sibuk mencari ilmu agama, bagi mereka makan sahur terlalu sedikit meskipun memperoleh manfaat puasa. Hal itu mengandung mudarat dalam upayanya mencari ilmu. Sebaiknya mereka tidak makan atau terlalu sedikit, karena mereka sedang mencari ilmu agama yang secara syariat lebih penting. Demikian pula bagi para ahli zikir dan orang yang sibuk dengan kerja-kerja agama, jangan sampai karena mengurangi makan akhirnya melemahkan kerja-kerja agama mereka. Suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang akan berjihad, tidak ada kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Padahal hal itu disampaikan ketika bulan Ramadan. Namun jihad fisabilillah di sini lebih penting daripada berpuasa. Adapun amalan-amalan agama yang lebih penting dari puasa, yang jika makan sahur sedikit tidak menyebabkan lemah dan malas, maka makan sahur sedikit itu lebih baik. Allama Sya'rani rahmatullah alaih menyatakan dalam kitab Syaraf Al-Iqna, kami telah diambil janji bahwa kami tidak akan memenuhi perut kami ketika makan, terutama pada malam bulan Ramadan. Adalah lebih baik jika seseorang makan sedikit pada malam Ramadan daripada malam lainnya. Sebab apalah artinya berpuasa jika perut diisi sepenuhnya dengan makanan dan minuman ketika sahur dan berbuka. Para masyaikh mengatakan, barang siapa berlapar-lapar pada bulan Ramadan, niscaya ia terjaga dari gangguan setan sepanjang tahun tersebut hingga tiba Ramadan berikutnya. Masih banyak penjelasan para ulama lain yang menakjubkan mengenai hal ini. Di dalam syarah Ihya Ulumuddin diriwayatkan dari beberapa wali Allah bahwa Syekh Sah bin Abdullah Tusturi rahmatullah
biasa hanya makan sekali setiap 15 hari di luar bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan, ia hanya makan sesuap makanan selama sebulan penuh. Ia berbuka hanya minum air semata-mata karena mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Syekh Junaid rahmatullah alaih biasa berpuasa sepanjang tahun, tetapi jika para sahabatnya atau para solihin mengunjunginya, ia akan berbuka dan makan bersama mereka. Ia berkata, keutamaan makan bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh tidak kurang dari keutamaan puasa sunnah. Masih banyak kisah kehidupan para wali Allah yang terbiasa makan sedikit untuk menahan nafsu mereka. Kita boleh meniru mereka, tapi syaratnya jangan mengganggu kerja-kerja agama yang lain. Selanjutnya hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu